Setelah suamiku meninggal, ibu mertua langsung mengusirku dari rumah seperti sampah. Hingga 7 hari kemudian aku melakukan ini. Ku buat dia menyesal dan merasa bersalah seumur hidupnya. Assalamualaikum bunda-bunda tersayang. Selamat datang di ruang kecil penuh cerita ini. Channel ini hadir untuk menemani bunda, memberi kehangatan di tengah lelah, dan menghadirkan kisah-kisah yang semoga bisa menjadi pelipur hati. Sebelum masuk ke ceritanya, mari absen terlebih dahulu bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar ya. Tanah itu masih basah, merah, dan menebarkan aroma khas yang menusuk rongga dadaku, bercampur dengan wangi bunga melati dan mawar yang ditaburkan para pelayat. Aku memeluk Bima, putra semata wayangku yang baru berusia 6 tahun, berusaha memberinya kehangatan di tengah dinginnya kenyataan. Tubuhnya yang mungil bergetar, entah karena hembusan angin sore atau karena isak tangis yang coba ditahannya. "Mama, papa kapan bangun?" bisiknya dengan suara serak, matanya yang polos menatap gundukan tanah di hadapan kami. Aku tak sanggup menjawab. Lidahku keluh, dan air mata yang sejak tadi coba ku bendung akhirnya luruh juga, membasahi kerudung hitam yang kukenakan. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada malaikat kecilku bahwa papanya, Armanku, pahlawan kami, telah pergi untuk selamanya? Bahwa pelukan hangat dan tawa renyahnya kini hanya akan menjadi kenangan? Di sisiku, berdiri Ibu Ratih, ibu mertuaku. Wajahnya sekeras batu pualam, dipahat oleh duka yang tak terbaca. Sejak kabar kecelakaan itu datang 3 hari lalu, tak ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Yang ada hanya tatapan tajam dan dingin yang sesekali dilemparkannya ke arahku, seolah akulah penyebab semua ini. Ia mengenakan kebaya hitam paling mahal, dengan perhiasan berlian yang berkilau sendu di bawah cahaya matahari yang mulai terbenam. Kontras dengan diriku yang hanya ingin menghilang di telan bumi. "Sudah, jangan menangis terus. Malu dilihat orang," desisnya pelan, namun cukup tajam untuk mengiris sisa-sisa ketegaranku. Aku hanya bisa menunduk, mengeratkan pelukanku pada Bima. Orang-orang mulai beranjak pergi satu persatu, meninggalkan ucapan belasungkawa yang terdengar seperti dengungan lebah di telingaku. Aku tidak bisa fokus. Pikiranku melayang kembali ke 7 tahun lalu, saat Arman dengan gagah berani datang ke rumah orang tuaku di desa, memintaku menjadi istrinya. Aku mungkin bukan pria terkaya di dunia, Alina. Tapi aku berjanji, kamu dan anak-anak kita nanti tidak akan pernah kekurangan cinta dan kebahagiaan, ujarnya kala itu, dengan senyum yang mampu meluluhkan gunung es sekalipun. Arman menepati janjinya. Ia adalah suami dan ayah yang luar biasa. Ia adalah jembatan antara aku dan ibunya. Selama ada Arman, sikap dingin Ibu Ratih masih bisa kutahan. Arman selalu membelaku, mengatakan bahwa ibunya hanya butuh waktu untuk menerimaku, seorang gadis desa sederhana yang dianggapnya tak sepadan dengan putra satu-satunya, seorang pengusaha sukses. "Mama itu sayang sama kamu, Lin. Cuma caranya saja yang berbeda." Arman sering menghiburku setelah makan malam yang canggung di mana Ibu Ratih hanya akan memuji masakan asisten rumah tangga dan mengabaikan hidangan yang kumasak dengan sepenuh hati. Kini, jembatan itu telah runtuh. Aku sendirian, berdiri di seberang jurang bersama Bima, berhadapan dengan wanita yang tidak pernah menginginkan kehadiranku sejak awal. Perjalanan pulang dari pemakaman terasa sunyi dan menyesakan. Mobil mewah yang biasanya diisi oleh celoteh riang Bima dan lantunan musik favorit Arman, kini hanya diisi oleh keheningan yang tebal. Ibu Ratih duduk di depan, di samping sopir, sementara aku dan Bima di belakang. Dari pantulan kaca spion, aku bisa melihat tatapan matanya yang mengawasiku. Sesampainya di rumah megah yang selalu Arman sebut sebagai istana kecil kita, suasana dingin itu semakin menjadi. Foto pernikahan kami yang terpajang besar di ruang tamu seolah menatapku dengan pilu. Di foto itu, Arman merangkulku dengan bangga, dan Ibu Ratih berdiri di sampingnya dengan senyum yang paling dipaksakan yang pernah kulihat. Malam itu, setelah menidurkan Bima yang kelelahan setelah menangis seharian, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Kamar ini terasa begitu luas dan kosong tanpa Arman. Aroma parfumnya masih samar-samar tercium di bantal, membuat luka di hatiku kembali menganga. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dengan keras. Tanpa menunggu jawabanku, Ibu Ratih masuk.
Ia tidak lagi mengenakan pakaian berkabungnya, melainkan daster sutra yang elegan. "Ada yang perlu kita bicarakan, Alina," katanya tanpa basa-basi. Ia tidak duduk, hanya berdiri di ambang pintu, seolah enggan menginjakkan kaki lebih jauh ke dalam kamar yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan putranya. Aku mengangguk lemah. "Iya, Bu. Silakan." Arman sudah tidak ada. Mulainya, suaranya datar. "Dan rumah ini, beserta seluruh aset perusahaan, adalah peninggalan keluarga kami. Darah dan keringat almarhum suamiku." Aku mengerutkan kening, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Tentu saja aku tahu itu. Arman bekerja keras meneruskan dan mengembangkan bisnis ayahnya. Besok lusa, pengacara keluarga akan datang untuk membacakan surat wasiat. "Tapi aku ingin kamu tahu posisimu sejak sekarang," lanjutnya, tatapan matanya berubah menjadi setajam silet. "Jangan pernah berpikir kamu dan anakmu bisa memiliki semua ini. Kamu itu hanya orang luar." Jantungku seakan berhenti berdetak. Di tengah duka yang masih membungkusku rapat-rapat, kata-kata itu terasa seperti tamparan yang begitu keras. Orang luar? Setelah 7 tahun pengabdianku sebagai istri dan ibu dari cucunya? "Bu, apa maksud ibu?" "Arman adalah suami saya, dan Bima adalah putranya." Suaraku bergetar. Ia tertawa sinis, sebuah tawa kering tanpa kegembiraan. "Anaknya, ya, bukan anakmu saja. Dan aku adalah neneknya, walinya yang sah. Kamu tidak punya hak apa-apa. Jadi, nikmati saja sisa waktumu di rumah ini. Karena tidak akan lama lagi." Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, ia berbalik dan menutup pintu dengan pelan, meninggalkan aku yang termangu dalam keheningan yang menyakitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi wajah lelap Bima, putraku, buah cintaku dengan Arman. Air mataku kembali mengalir. Namun kali ini bukan hanya karena duka. Ada ketakutan yang mulai merayap di hatiku. Ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan ancaman yang baru saja dilontarkan oleh ibu mertuaku. Aku sadar, perangku baru saja akan dimulai. Dan aku harus memenangkannya, demi satu-satunya harta paling berharga yang ditinggalkan Arman untukku. Demi Bima. Hari-hari setelah pemakaman Arman berlalu dalam keheningan yang memekakkan telinga. Rumah megah ini, yang tadinya penuh tawa dan kehangatan, kini terasa seperti penjara tak berjeruji. Setiap sudutnya menyimpan bayangan Arman, namun setiap langkahku terasa diawasi oleh tatapan dingin Ibu Ratih. Ia seolah menjadi ratu di istananya yang berduka, dan aku hanyalah tamu tak diundang yang masa berlakunya hampir habis. Perang dingin dimulai di meja makan. Pagi pertama setelah Ibu Ratih melontarkan ancamannya, aku berusaha mempertahankan rutinitas demi Bima. Aku bangun pagi-pagi sekali, membuatkan nasi goreng sosis kesukaannya, berharap sejenak bisa melihat senyum di wajah mungilnya. Saat aku meletakkan piring di hadapan Bima, Ibu Ratih turun dari kamarnya, sudah rapi dengan daster batiknya yang licin. Ia melirik piring Bima dengan tatapan tak suka. "Bei Sumi," panggilnya dengan suara lantang. Bei Sumi, asisten rumah tangga kami yang sudah sepuh dan selalu baik padaku, tergopoh-gopoh datang dari dapur. "Tolong buatkan Bima bubur ayam. Jangan biarkan dia makan nasi goreng berminyak seperti itu pagi-pagi." Aku tertegun. "Tapi, Bu, ini kesukaan Bima." "Aku lebih tahu apa yang terbaik untuk cucuku," sahutnya tajam, tanpa menatapku. Ia kemudian menoleh pada Bima dan berkata dengan nada yang dibuat lembut, "Bima cucu, nenek, kan? Nanti makan bubur buatan Bei Sumi ya, lebih sehat. Biar jadi anak pintar dan kuat." Bima menatapku dengan bingung, sendok di tangannya menggantung di udara. Aku hanya bisa memberinya senyum getir dan mengangguk pelan. Pagi itu, nasi goreng buatanku berakhir dingin tak tersentuh di meja. Itu adalah serangan pertama. Sebuah penegasan bahwa otoritasku sebagai seorang ibu sedang dilucuti lapis demi lapis. Hal-hal kecil seperti itu terus terjadi. Saat aku mencoba membereskan lemari pakaian Arman, bermaksud menyimpan kemeja-kemeja kesayangannya dengan baik, Ibu Ratih tiba-tiba muncul di pintu. "Sedang apa kamu?" tanyanya curiga. "Saya hanya ingin merapikan pakaian Mas Arman, Bu," jawabku pelan. "Jangan sentuh apapun,"
sentaknya. Kamu pasti sedang mencari-cari sesuatu, kan? Dokumen? Surat berharga? Biar aku saja yang mengurus barang-barang putraku. Kamu tidak berhak. Ia mengambil alih semuanya. Album foto keluarga yang sering kulihat bersama Arman kini disimpan di kamarnya. Koleksi jam tangan Arman dikuncinya di dalam lemari besi. Bahkan untuk masuk ke ruang kerja Arman, aku harus meminta izin padanya, yang tentu saja tidak pernah ia berikan. Ia sedang menghapus jejakku, peranku sebagai istri Arman, secara sistematis. Ia ingin aku merasa benar-benar asing di rumahku sendiri. Bei Sumi sering menatapku dengan iba. Kadang saat kami berpapasan di dapur, ia akan menggenggam tanganku sejenak, menyalurkan kekuatan lewat sentuhan keriputnya. Yang sabar ya, Non, bisiknya. Hanya itu yang bisa ia lakukan, karena ia juga takut pada majikannya. Di tengah semua itu, Bima menjadi semakin pendiam. Ia yang biasanya ceria kini lebih banyak termenung. Ia sering bertanya kapan ayahnya pulang, dan kini ia juga mulai bertanya, "Mama, kenapa nenek marah terus sama mama?" Aku memeluknya erat setiap kali pertanyaan itu muncul, membisikkan bahwa nenek hanya sedang sedih. Tapi aku tahu, anak sekecil dia pun bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Puncaknya adalah pada hari ke-6 setelah Arman tiada. Sore itu, saat aku sedang menemani Bima menggambar di teras belakang, Ibu Ratih menghampiriku. Ia meletakkan secangkir teh di meja dengan denting yang cukup keras. "Besok pagi jam 10, Pak Tirtayasa akan datang," katanya. Pak Tirtayasa adalah pengacara kepercayaan keluarga. Jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya. Untuk membacakan surat wasiat, Bu. Tentu saja, jawabnya dingin. Dan aku harap kamu sudah menyiapkan mentalmu. Pastikan besok kamu dan Bima berpakaian yang rapi. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Rasa hormat? Apakah ia pikir selama ini aku tidak menghormati almarhum suamiku? Luka di hatiku terasa semakin perih oleh belati tak kasat mata dari kata-katanya. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajah Bima yang tertidur pulas. Di tangannya, ia menggenggam sebuah mobil mainan kecil, hadiah terakhir dari Arman. Aku membuka laci nakas, mengambil dompet lamaku. Di dalamnya terselip sebuah foto kecil yang sudah sedikit usang. Foto diriku dan Arman saat kami pertama kali berkencan. Duduk di tepi sawah di desaku, tertawa lepas tanpa beban. Itu adalah Alina yang berbeda. Alina yang penuh mimpi dan harapan. Alina yang percaya pada cinta abadi. Aku mengelus foto itu dengan ibu jariku. Apapun yang akan terjadi besok, apapun isi surat wasiat itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menghancurkanku. Aku memiliki alasan terkuat di dunia untuk bertahan, dan ia sedang tertidur lelap di sampingku. Ketakutan itu masih ada, mencengkeram ulu hatiku. Tapi di baliknya, sebuah benih keteguhan mulai tumbuh. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi esok hari, tapi aku tahu aku tidak akan menghadapinya sebagai korban yang pasrah. Aku akan menghadapinya sebagai Alina, istri Arman, dan ibu dari Bima. Pukul 10 pagi terasa seperti waktu penghakiman. Aku sudah mendudukkan Bima di sofa ruang tamu, mengenakan kemeja terbaiknya. Ia tampak gelisah, kakinya yang kecil berayun-ayun tidak menyentuh lantai. "Mama, kita mau kemana? Kok pakai baju bagus?" tanyanya, menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Aku memaksakan seulas senyum. "Ada teman papa mau datang, sayang. Bima jadi anak baik, ya." Aku merapikan poninya, tanganku sedikit gemetar. Tepat saat lonceng jam dinding berdentang 10 kali, bel pintu berbunyi. Ibu Ratih, yang sejak tadi duduk diam di kursi tunggalnya seperti seorang ratu di singgasananya, memberi isyarat pada Bei Sumi untuk membuka pintu. "Masuklah Pak Tirtayasa," seorang pria parubaya berkacamata dengan setelan jas yang licin. Wajahnya serius dan ia membawa sebuah tas kerja dari kulit. Ia menyapa Ibu Ratih dengan takzim, lalu menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan, campuran antara profesionalisme dan sedikit rasa kasihan. "Bisa kita mulai, Bu Ratih, Bu Alina?" tanyanya. Kami mengangguk. Aku memeluk Bima agar ia tetap tenang di sisiku.
Suasana di ruangan itu terasa begitu berat, bahkan udara pun seolah enggan bergerak. Pak Tirtayasa membuka tasnya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang terikat rapi. Ia berdeham sejenak sebelum mulai membaca dengan suara yang datar dan resmi. Sesuai dengan surat wasiat yang sah dan bermeterai, yang dibuat oleh almarhum Bapak Arman Wijoyo pada tanggal. Aku tidak mendengar tanggalnya. Telingaku berdengung. Aku hanya fokus pada isi dari setiap poin yang dibacakannya. Poin pertama, seluruh aset properti berupa rumah tinggal yang saat ini ditempati, beserta isinya, dinyatakan sebagai aset warisan dari almarhum Tuan Wijoyo Senior, suami Ibu Ratih, dan kepemilikannya secara sah tetap atas nama Ibu Ratih Wijoyo. Jantungku mencelos. Arman tidak pernah memberitahuku bahwa ia belum membalik nama rumah ini. Poin kedua, 51% saham mayoritas di perusahaan PT Wijoyo Kencana diwariskan kepada putra tunggalnya, Bima Adriansyah Wijoyo. Namun, hingga Bima mencapai usia 21 tahun, seluruh pengelolaan saham dan hak suara di perusahaan akan dijalankan oleh wali yang ditunjuk, yaitu neneknya, Ibu Ratih Wijoyo. Aku merasa seolah napasku direnggut paksa. Arman menyerahkan kendali perusahaan sepenuhnya pada ibunya. Poin ketiga, seluruh aset pribadi almarhum, termasuk dana investasi, deposito, dan isi rekening bank atas nama pribadinya, diwariskan sepenuhnya kepada istri sahnya, Alina Fitriani. Pak Tirtayasa berhenti sejenak, lalu menatapku. Jumlah total aset likuid yang diwariskan kepada Ibu Alina adalah signifikan, ujarnya pelan, menyebutkan angka yang membuat kepalaku pening. Uang yang banyak, sangat banyak. Tapi saat itu juga aku sadar, Arman mungkin berpikir ia telah berlaku adil. Ia memberikan ibunya kendali atas bisnis keluarga dan rumah warisan, memberikan putranya masa depan perusahaan, dan memberikanku keamanan finansial. Tapi dalam niat baiknya, ia tidak pernah menduga niat buruk ibunya. Ia telah memberikanku uang, tapi merenggut atap di atas kepalaku dan hakku atas warisan suamiku. Setelah Pak Tirtayasa membereskan dokumennya dan pamit pergi, keheningan yang tersisa terasa lebih menakutkan. Ibu Ratih bangkit dari kursinya. Wajahnya yang tadi tegang kini dihiasi senyum tipis yang penuh kemenangan. Kau sudah dengar semuanya dengan jelas, kan, Alina? Mulainya, suaranya terdengar manis yang dibuat-buat. Rumah ini milikku. Perusahaan dipegang olehku untuk Bima. Dan kau mendapatkan uangmu. Banyak sekali uang. Bukankah itu yang kau inginkan sejak awal? Aku berdiri, tubuhku gemetar menahan amarah dan rasa sakit. Apa maksud ibu? Saya tidak pernah menginginkan uang Mas Arman. Oh, jangan munafik, hardiknya, keramahan palsunya menguap seketika. Untuk apa lagi perempuan desa sepertimu mau menikah dengan anakku kalau bukan karena hartanya? Sekarang kau sudah dapat bagianmu. Lebih dari cukup untukmu kembali ke kampung dan hidup mewah. Ini rumah kami, Bu. Rumah Bima juga. Lirihku, air mata mulai menggenang. Rumah ini menjadi neraka sejak kau menginjakan kakimu di sini. Suaranya meninggi, dipenuhi kebencian yang selama ini ia pendam. Kau pembawa sial. Gara-gara kau, anakku celaka. Dan sekarang kau mau menguasai peninggalannya? Tidak akan kubiarkan, perempuan licik. Bima, yang mendengar suara neneknya meninggi, mulai menangis ketakutan di pelukanku. Jaga ucapan ibu, balasku, keberanianku muncul demi melindungi putraku. Ibu tidak berhak menghina saya seperti itu di depan anak saya. Aku berhak melakukan apa saja di rumahku, teriaknya. Dan di rumahku ini, aku tidak sudi lagi melihat wajahmu. Sekarang, ambil anakmu dan angkat kaki dari sini. Aku terperangah. Ibu mengusir kami. Tentu saja. Apa kau pikir aku mau menampung benalu sepertimu? Pergi. Ambil uang warisanmu itu dan jangan pernah kembali lagi. Ia berbalik dan berteriak memanggil Bei Sumi. Bei, masukkan semua baju perempuan ini dan anaknya ke dalam satu koper. Cepat. Bei Sumi muncul dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, namun ia tak berani membantah. Sementara aku membeku di tempat, Bei Sumi dengan terpaksa masuk ke kamar dan membereskan pakaian kami seadanya. 15 menit kemudian, sebuah koper diletakkan di dekat pintu depan. Sudah,
Sekarang pergi, usir Ibu Ratih, menunjuk ke arah pintu. Aku menatapnya dengan nanar, tak percaya dengan kekejaman yang kulihat. Ini ibu dari pria yang kucintai, nenek dari putraku. Saya tidak akan melupakan ini, Bu, desisku dengan suara bergetar. Ia hanya tertawa mengejek. Aku justru berharap kau cepat lupa dan tidak pernah muncul lagi. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku menggandeng tangan Bima yang masih menangis sesenggukan. Aku bahkan tidak diizinkan mengambil mainan atau buku-bukunya yang lain. Aku berjalan gontai menuju pintu, melewati Ibu Ratih yang menatap kami dengan tatapan penuh kemenangan. Pintu depan terbuka, dan koper kami didorong keluar begitu saja. Saat aku dan Bima melangkah melewati ambang pintu, pintu itu langsung dibanting hingga tertutup. Beberapa detik kemudian, terdengar suara gerbang besi yang tinggi itu ditutup secara otomatis, menghasilkan bunyi, klang, yang keras dan final. Aku dan Bima berdiri di tepi jalan, di luar gerbang yang tertutup rapat itu. Di belakang kami adalah rumah yang penuh kenangan, dan di hadapan kami adalah dunia yang terasa begitu asing dan kejam. Aku menatap Bima, menghapus air matanya dengan ibu jariku. Tidak apa-apa, sayang. Mama di sini, bisikku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Di bawah terik matahari siang itu, dengan satu koper di sisi kami, babak baru dalam hidup kami yang paling kelam baru saja dimulai. Bunyi gerbang yang tertutup rapat itu masih terngiang di telingaku, berbaur dengan deru kendaraan di jalan raya dan isak tangis Bima yang memilukan. Matahari siang itu terasa membakar kulit, membuat kepalaku pening. Untuk beberapa saat, aku hanya berdiri mematung di trotoar, menggenggam erat tangan mungil putraku di satu sisi dan gagang koper yang berat di sisi lain. Kami tidak punya tujuan. Kemana kami akan pergi? Pulang ke desa? Orang tuaku sudah lama tiada, dan kerabat yang tersisa hanya kerabat jauh yang mungkin akan memandangku sebagai beban. Menginap di hotel? Aku membuka dompetku. Hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu, sisa uang belanja yang diberikan Arman minggu lalu. Cukup untuk 1 atau 2 malam di Hotel Melati. Tapi setelah itu apa? Uang warisan yang disebutkan Pak Tirtayasa hanyalah angka di atas kertas. Aku tidak memegangnya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mencairkannya. Mama, Bima haus. Panas. Rengek Bima, menarik-narik ujung bajuku. Suaranya menyentakkanku dari kelumpuhan. Aku harus bergerak. Aku tidak boleh menyerah pada keputusasaan di depan putraku. Aku menuntunnya ke sebuah warung kecil di seberang jalan, membelikannya sebotol air mineral dingin. Sambil melihatnya minum dengan lahap, otakku bekerja keras. Aku membuka daftar kontak di ponselku, jariku gemetar saat menggulirnya. Sebagian besar nama di sana adalah teman-teman dari lingkaran pergaulan Arman dan Ibu Ratih, orang-orang yang akan lebih dulu menelepon ibu mertuaku sebelum membantuku. Lalu, mataku berhenti pada satu nama, Sarah. Sahabatku sejak SMA. Kami sudah jarang bertemu sejak aku menikah. Kesibukan dan perbedaan dunia kami menciptakan jarak. Sarah adalah seorang guru honorer yang tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggir kota. Aku menelan ludah, menekan rasa maluku dalam-dalam. Aku tidak punya pilihan lain. Halo, Sar? Sapaku saat panggilannya tersambung. Suaraku terdengar serak. Alina? Ya ampun, Lin. Apa kabar? Tumben telepon. Aku turut berduka cita ya soal Arman. Suara cerianya langsung berubah prihatin. Air mataku kembali mengancam akan tumpah. Sarah, aku boleh minta tolong. Singkat cerita, tanpa merinci kekejaman yang baru saja kualami, aku hanya mengatakan ada masalah keluarga dan aku butuh tempat tinggal sementara untuk beberapa hari. Tanpa ragu sedikit pun, Sarah langsung memberikan alamatnya. Datang saja, Lin. Pintu rumahku selalu terbuka buat kamu. Perjalanan menuju kontrakan Sarah adalah sebuah tamparan keras dari kenyataan. Kami naik angkot yang panas dan sesak. Aku memangku Bima yang kelelahan dan akhirnya tertidur. Sementara koper besar di sampingku terus-menerus terantuk lutut penumpang lain. Tatapan mereka seolah bertanya-tanya. Seorang ibu dan anak dengan koper, hendak kemana di tengah hari bolong seperti ini? Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahku.
Kontrakan Sarah berada di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Rumahnya adalah satu dari deretan petak-petak mungil. Saat Sarah membuka pintu, ia langsung memelukku erat. Pelukannya yang tulus dan hangat membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya. Sudah, ayo masuk dulu, katanya lembut, menuntun aku dan Bima masuk. Ruangan itu kecil, sangat kecil. Hanya ada satu ruangan utama yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus kamar tidur, dengan sebuah kasur tipis di lantai, lemari plastik, dan kipas angin kecil. Di pojok ada dapur mini dan sebuah kamar mandi. Sangat jauh berbeda dari kamar tidurku yang luasnya mungkin 4 kali lipat dari seluruh kontrakan ini. Maaf ya, Lin, cuma begini tempatnya, ujar Sarah sungkan. Jangan bilang begitu, Sar. Ini sudah lebih dari cukup. Terima kasih, jawabku tulus. Bima terbangun dan menatap sekeliling dengan bingung. Mama, kenapa kita di sini? Kamar Bima di mana? Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku berlutut di hadapannya, merapikan rambutnya yang basah oleh keringat. Kita menginap di rumah Tante Sarah dulu ya, sayang. Beberapa hari saja. Kita main di sini. Oke. Malam pertama adalah yang terberat. Setelah makan malam dengan mie instan dan telur, makanan ternak yang kurasakan seharian itu, Sarah menggelar sebuah tikar tambahan untuk aku dan Bima. Ia bersikeras agar kami tidur di kasurnya, tapi aku menolak. Lampu sudah dipadamkan. Aku berbaring di samping Bima yang sudah tertidur pulas, memeluk mobil mainan yang berhasil kuselipkan di kantongku sebelum pergi. Dari luar, terdengar riuh suara televisi tetangga dan lalu lalang motor. Sangat berbeda dengan keheningan kompleks perumahanku yang hanya dipecah oleh suara jangkrik. Aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Arman, senyum Bima, dan seringai kemenangan Ibu Ratih berkelebat di benakku silih berganti. Kemarahan, kesedihan, dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu. Aku bangkit duduk dan menatap sahabatku yang juga sudah terlelap. Aku berutang banyak padanya. Aku merogoh dompetku lagi, menghitung sisa uang. Tidak banyak. Cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Aku harus segera melakukan sesuatu. Uang warisan itu adalah satu-satunya harapanku. Itu bukan hanya uang. Itu adalah hak Bima. Di tengah keheningan malam yang asing itu, di atas tikar tipis di sebuah kontrakan sempit, sebuah keputusan terbentuk. Besok pagi, aku harus menghubungi Pak Tirtayasa. Aku akan menanyakan tentang hakku dan hak putraku. Aku tidak akan hanya menangis. Aku akan mulai melawan. Perjuangan ini bukan lagi tentang mempertahankan kemewahan, tapi tentang bertahan hidup. 2 hari pertama di kontrakan Sarah terasa seperti hidup dalam kabut. Aku melakukan semua hal secara mekanis. Menyuapi Bima, menemaninya bermain, membantah Sarah mencuci piring. Tapi pikiranku kosong. Melayang antara kenangan manis bersama Arman dan kenangan pahit diusir dari rumah. Harapan satu-satunya yang kugenggam adalah janji warisan itu. Pagi-pagi di hari ketiga, setelah Sarah berangkat mengajar, aku mengumpulkan segenap keberanianku. Bima sedang asyik menggambar di lantai, jadi aku keluar ke teras kecil untuk mendapatkan privasi. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor Pak Tirtayasa. Selamat pagi, Pak. Sapaku sepelan mungkin. Ah, Ibu Alina. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Jawabnya dengan nada profesional. Pak, saya ingin bertanya mengenai hak waris saya. Kapan kira-kira saya bisa mencairkan dana tersebut? Saya sangat membutuhkannya. Aku benci harus terdengar mengemis, tapi kondisiku tidak memberiku banyak pilihan. Hening sejenak di seberang sana, sebelum Pak Tirtayasa berdeham. Begini, Bu Alina, proses hukum untuk likuidasi aset dan pencairan dana warisan itu tidak sebentar. Ada beberapa prosedur perbankan dan administrasi yang harus dilalui. Perkiraan saya, prosesnya bisa memakan waktu beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa bulan, tergantung kelancaran administrasi. Duniaku seakan runtuh untuk kedua kalinya. Di beberapa bulan, ulangku tak percaya. Betul, Bu. Apalagi ini menyangkut aset perusahaan yang juga terkait dengan wali saham putra ibu.
Kami harus memastikan semuanya sesuai prosedur agar tidak ada masalah di kemudian hari. Mohon ibu bersabar. Sabar. Kata yang mudah diucapkan tapi mustahil kulakukan. Bagaimana aku dan Bima bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan dengan sisa uang yang hanya cukup untuk beberapa hari? Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas di kursi bambu reot di teras. Harapan yang tadi pagi ku bangun hancur berkeping-keping. Aku merasa bodoh, naif, karena berpikir uang itu akan datang seperti pertolongan dewa. Keputusasaan yang pekat menyelimutiku. Aku menatap langit, bertanya-tanya mengapa takdir begitu kejam. Malam harinya, aku hampir tidak bisa menyentuh makananku. Sarah, dengan kepekaannya, tahu ada yang tidak beres. Tapi aku terlalu malu untuk menceritakan bahwa aku benar-benar tidak punya apa-apa. Aku tidak mau menjadi beban yang lebih berat lagi untuknya. Malam itu, di hari ke-6 sejak kami terusir, aku tidak bisa tidur. Aku membuka satu-satunya koper yang kumiliki, bermaksud menata ulang isinya untuk kesekian kali. Seolah dengan begitu aku bisa menata ulang hidupku yang berantakan. Saat tanganku meraba lapisan kain di dasar koper, aku merasakan ada sesuatu yang keras dan ganjil terjahit di dalamnya. Seketika, sebuah memori melintas di benakku. Malam ulang tahun pernikahanku yang terakhir, beberapa bulan yang lalu. Arman memberiku sebuah kotak perhiasan seperti biasa. Namun setelah itu ia menyelipkan sebuah kantong beladu kecil yang terasa berat ke tanganku. "Simpan ini baik-baik ya, sayang," bisiknya di telingaku. "Jahit di tempat tersembunyi. Jangan bilang mama atau siapapun. Anggap saja ini dana darurat khusus untuk ratu di istana kecil kita. Untuk jaga-jaga kalau ada hari hujan." Saat itu aku hanya tertawa, menganggapnya berlebihan. Hari hujan apa yang mungkin menimpa kami? Tapi aku menuruti permintaannya. Dengan jarum dan benang, aku menjahit kantong itu di dasar koper yang jarang kami pakai. Dan koper inilah yang dengan tergesa diambilkan Bei Sumi saat kami diusir. Dengan jantung berdebar kencang, aku mencari gunting kecil di tas jahit Sarah. Hati-hati, aku merobek jahitan di lapisan kain itu. Tanganku gemetar saat menarik keluar kantong beladu berwarna biru tua. Isinya bukan perhiasan. Isinya adalah 5 keping logam mulia, masing-masing seberat 10 gram, lengkap dengan sertifikatnya yang terlipat rapi. 50 gram emas murni. Air mataku menetes, jatuh di atas permukaan emas yang berkilau di bawah cahaya lampu redup. Ini bukan sekadar emas. Ini adalah cinta terakhir Arman. Ini adalah bukti bahwa ia selalu berusaha melindungiku, bahkan dari hal-hal yang tak terduga. Ini adalah bekalnya untukku. Aku menatap kepingan-kepingan emas itu. Logikaku berkata, jualah ini. Uangnya bisa kami gunakan untuk menyewa kontrakan yang lebih layak selama setahun, membeli makanan enak, dan pakaian baru untuk Bima. Ini adalah jalan aman. Jalan untuk bertahan hidup. Tapi kemudian, wajah Ibu Ratih yang penuh cemooh terlintas di benakku. Perempuan desa, benalu, hanya mengincar harta. Kemarahan yang dingin dan tajam tiba-tiba membakar habis keputusasaanku. Aku tidak mau hanya bertahan hidup. Aku tidak mau hanya menjadi penerima warisan yang menunggu belas kasihan. Aku ingin membangun sesuatu. Aku menatap Bima yang tertidur pulas. Aku ingin ia melihat ibunya bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Malam itu, sebuah keputusan besar lahir. Emas ini bukan untuk dihabiskan. Emas ini adalah modal. Keesokan paginya, tepat 7 hari setelah kami berdiri di depan gerbang yang tertutup itu, aku bangun dengan energi yang berbeda. Ada cahaya baru di mataku. Aku menyiapkan sarapan untuk Bima dan Sarah. Senyumku terasa tulus untuk pertama kalinya dalam seminggu. "Sar, aku titip Bima sebentar ya. Aku harus pergi mengurus sesuatu yang sangat penting," kataku pada Sarah. "Penting? Kemana, Lin?" Aku mengambil tasku, memasukkan 4 keping emas itu dengan hati-hati ke dalamnya, menyisakan 1 untuk berjaga-jaga. Aku menatap Sarah dengan tatapan mantap. "Ke pasar Cikini. Aku tidak akan menjual emas ini," kataku, lebih pada diriku sendiri. "Aku akan belajar cara memutarnya." Dengan langkah yang tidak lagi gontai, aku berjalan keluar dari gang sempit itu. Ini bukan lagi langkah seorang wanita yang terusir.
Ini adalah langkah pertama seorang pengusaha toko emas. Pasar Cikini menyambutku dengan keriuhan yang memabukkan. Udara di dalamnya terasa padat, dipenuhi aroma logam mulia, parfum para pengunjung, dan keringat para pialang yang sibuk. Di kanan dan kiri, etalase-etalase kaca memamerkan lautan emas yang berkilau menyilaukan, kalung, gelang, cincin, dan batangan logam mulia. Semua seolah berteriak memamerkan kekayaan. Untuk sesaat, aku merasa kecil dan tersesat. Aku, yang terbiasa dengan ketenangan rumah besar, kini berada di tengah arena para pedagang ulung yang tatapan matanya setajam elang. Di sini, nilai seseorang seolah diukur dari seberapa cepat ia bisa menghitung karat dan rupiah. Aku menggenggam erat tali tasku, merasakan 4 keping emas di dalamnya sebagai jimat sekaligus beban. Rencana yang semalam terasa begitu gagah, kini tampak naif dan gegabah. Namun, aku teringat wajah Bima dan cemoohan ibu mertuaku. Aku tidak boleh mundur. Alih-alih langsung menuju toko besar untuk menjual emasku, aku melakukan hal sebaliknya. Aku menghabiskan 3 jam pertama hanya untuk berjalan, mengamati, dan yang terpenting, mendengarkan. Aku berpura-pura melihat-lihat, mendekat ke kerumunan kecil, mencuri dengar istilah-istilah yang asing di telingaku. Emas tua, kadar 750, surat hilang, harga anjlok. Aku memperhatikan bagaimana para pedagang memeriksa keaslian emas dengan meneteskan cairan kimia, menimbangnya dengan timbangan digital yang presisi, dan melihatnya di bawah kaca pembesar. Aku belajar bahwa dunia emas memiliki 2 sisi. Sisi gemerlap di etalase toko-toko besar, dan sisi lain yang lebih redup di sudut-sudut pasar, tempat para pedagang perorangan atau makelar beraksi. Merekalah yang sering membeli perhiasan dari orang-orang yang datang dengan tergesa, orang-orang yang butuh uang cepat. Di sanalah, aku melihat celah. Mataku kemudian tertuju pada seorang ibu tua yang sedang menawarkan sebelah giwang, anting emas model lama, kepada seorang pedagang pria berperut buncit. Giwang itu tampak kusam dan sedikit bengkok, tapi aku bisa melihat ada batu kecil berwarna kemerahan terpasang di tengahnya. Ini saya hitung lebur saja, Bu. Emasnya paling 2 gram, emas muda pula. Batunya tidak ada harganya. 500.000, kata si pedagang dengan nada tak acuh. Wajah ibu tua itu memelas. Tidak bisa tambah sedikit, Pak? Ini kenangan dari almarhumah ibu saya. Harga pasaran begitu, Bu. Mau ambil atau tidak? Sahut si pedagang, sudah bersiap melayani pelanggan lain. Dengan kecewa, ibu itu berbalik. Aku melihat keputusasaan di matanya, sebuah perasaan yang sangat kukenal. Hatiku tergerak, tapi otakku berputar lebih cepat. Aku pernah melihat model giwang seperti itu di kotak perhiasan Ibu Ratih. Itu model lama, tapi dibuat dengan detail yang halus. Dan batu kecil itu, meski kusam, tampak asli. Dengan jantung berdebar, aku memberanikan diri. Aku menyusul ibu itu. Permisi, Bu. Sapaku sopan. Ia menoleh kaget. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja mendengar. Kalau boleh, saya mau membeli giwang ibu. Saya bisa berikan 650.000. Ini adalah pertaruhan besar. Uang itu hampir separuh dari sisa uang tunai yang kumiliki. Jika aku salah menilai, aku akan kehilangan uang makanku untuk minggu depan. Mata ibu itu berbinar. Benar, Neng. Aku mengangguk, berusaha terlihat yakin. Kami pun bertransaksi di sudut yang sedikit sepi. Saat giwang itu berada di tanganku, aku bisa merasakan detil ukirannya yang halus di balik kotoran yang menempel. Aku tidak langsung menjualnya kembali. Aku membawa giwang itu ke bagian belakang pasar, ke sebuah lorong sempit tempat para pengrajin perhiasan bekerja. Aku menemukan seorang bapak tua yang sedang sibuk mematri sebuah cincin. Dengan sedikit biaya, aku memintanya untuk meluruskan bagian yang bengkok dan membersihkan giwang itu. Malamnya, di kontrakan Sarah, setelah Bima tertidur, aku mengeluarkan giwang itu. Dengan perlengkapan seadanya, sedikit pasta gigi dan kain lembut, aku menggosoknya dengan sabar selama hampir 1 jam. Perlahan tapi pasti, kilaunya kembali. Batu kemerahan kecil itu kini memancarkan cahaya redup yang cantik. Giwang itu terlahir kembali. Keesokan harinya, aku kembali ke Cikini. Kali ini, tujuanku berbeda. Aku menghindari pedagang lebur dan makelar.
Aku mencari toko yang menjual perhiasan antik dan perhiasan jadwal. Aku masuk ke sebuah toko yang dijaga oleh seorang ibu berpenampilan ramah. "Permisi, Bu. Saya mau menawarkan giwang," kataku, menyodorkan perhiasan yang sudah bersih terbungkus plastik kecil. Ibu pemilik toko itu mengambilnya, memeriksanya dengan kaca pembesar. Ia tersenyum tipis. "Wah, ini giwang model lama. Halus buatannya. Batunya mirah, kecil tapi asli." "Ibu berani berapa?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Ia berpikir sejenak. 1.200.000. Saya ambil. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Aku berusaha menahan senyum lebar di wajahku. Dengan tenang, aku menyetujui penawarannya. Saat keluar dari toko itu dengan uang tunai di tangan, kakiku terasa ringan. Aku tidak bisa menahan senyumku lagi. Aku menghitung keuntunganku. Setelah dipotong biaya perbaikan, aku mendapatkan keuntungan bersih hampir Rp500.000. Jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan jutaan rupiah yang biasa kuhabiskan untuk sekali belanja dulu. Tapi 500.000 ini terasa berbeda. Ini adalah uang hasil kerjaku sendiri. Hasil dari keberanianku, kejelianku, dan usahaku. Malam itu, aku memandangi 4 keping emas murniku yang masih utuh tersimpan di dalam tas. Modal awalku aman. Dan kini, aku punya sedikit amunisi tambahan. Pelajaran dari sekeping giwang tua itu jauh lebih berharga daripada keuntungan yang kudapat. Aku belajar bahwa nilai bukan hanya soal berat dan karat, tapi juga soal potensi dan keindahan yang tersembunyi. Sambil mengelus kepala Bima yang tertidur, aku berbisik, "Kita bisa, Nak. Mama janji, kita pasti bisa." Api di dalam diriku telah menyala. Keuntungan pertama dari sekeping giwang itu bukan hanya memberiku uang, tapi juga sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah formula. Dan selama beberapa bulan berikutnya, aku menjalankan formula itu dengan disiplin seorang prajurit. Hari-hariku kini memiliki ritme yang baru. Pagi hari adalah milik Bima. Aku akan membangunkannya, membuatkannya sarapan, dan kami akan bermain atau menggambar bersama. Aku memastikan ia tidak kehilangan sedikit pun kasih sayang dan perhatian seorang ibu, meskipun dunia kami telah jungkir balik. Setelah Sarah pulang mengajar di siang hari dan berbaik hati menjaga Bima, duniaku beralih. Aku akan berubah dari seorang ibu menjadi seorang pemburu harta karun di labirin pasar Cikini. Aku tidak lagi merasa kecil dan tersesat di sana. Aku menjadi wajah yang familiar. Para pedagang kecil dan orang-orang yang ingin menjual perhiasan bekas mulai mengenalku. Aku mendapatkan julukan "Mata Jeli" dari Pak Tua pengrajin perhiasan yang menjadi langgananku, karena aku sering membawa perhiasan rusak yang ternyata memiliki detail tersembunyi yang bernilai. Strategiku sederhana. Aku menghindari perhiasan baru yang berkilauan di etalase utama. Aku menyelam ke dasar lautan, mencari emas rongsok, perhiasan yang rusak, ketinggalan zaman, atau kotor. Aku belajar membedakan mana emas tua yang padat dan mana emas muda yang ringan. Aku belajar mengenali ciri-ciri batu permata asli meskipun dalam keadaan kusam. Setiap perhiasan yang kubeli memiliki cerita, dan tugasku adalah memberinya babak baru yang lebih cemerlang. Malam hari, setelah Bima tertidur, kontrakanku yang sempit berubah menjadi bengkel kerja. Ditemani cahaya lampu belajar, aku akan membersihkan, menggosok, dan memoles harta karun yang kudapatkan hari itu. Tanganku yang dulu terbiasa memegang peralatan masak modern, kini mahir menggunakan sikat halus, kain poles, dan cairan pembersih. Aku mencatat setiap transaksi, harga beli, biaya perbaikan, harga jual, dan keuntungan, di dalam sebuah buku tulis kecil. Buku itu menjadi kitab suciku, bukti bahwa dari nol pun, sesuatu bisa diciptakan. Tentu saja, jalannya tidak selalu mulus. Suatu kali, aku terlalu percaya diri. Aku membeli sebuah gelang yang tampak antik dengan harga yang cukup mahal, tergiur oleh ukirannya yang rumit. Namun, saat membawanya ke Pak Tua untuk diperiksa lebih teliti, ia menggelengkan kepala. "Ini sepuhan tebal, Neng Alina. Di dalamnya kuningan," katanya sambil menunjukkan goresan kecil yang memperlihatkan logam kekuningan di baliknya. Jantungku terasa diremas.
Keuntungan yang kukumpulkan selama seminggu penuh lenyap begitu saja. Malam itu, aku menangis dalam diam, merasa bodoh dan ceroboh. Tapi saat fajar tiba, aku menghapus air mataku. Anggap saja ini biaya sekolah, bisikku pada diriku sendiri. Sejak saat itu, aku tidak pernah melakukan transaksi besar tanpa alat uji sederhana yang selalu kubawa. Pelajaran itu mahal, tapi sangat berharga. Di tengah kesibukan itu, Bima adalah matahariku. Suatu sore, ia melihatku sedang menggosok sebuah liontin. "Mama jadi tukang perhiasan, ya?" tanyanya polos. "Iya, sayang. Mama sedang buat perhiasan ini jadi cantik lagi," jawabku sambil tersenyum. Keesokan harinya, ia memberiku sebuah gambar yang ia buat di sekolah. Gambar seorang wanita dengan gaun dan mahkota berwarna kuning keemasan. Di bawahnya tertulis, "Mama Ratu Emas." Aku memeluknya begitu erat hingga ia terkikik. Kertas gambar sederhana itu langsung kubingkai dan kupajang di dinding kontrakan kami yang kusam. Itulah pengingat terkuatku. Aku bukan sekadar pedagang. Aku sedang membangun sebuah kerajaan untuk pangeran kecilku. Bulan ketiga, buku catatanku menunjukkan sebuah angka yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Keuntungan bersih yang berhasil kukumpulkan dari memutar modal awalku, 4 keping emas yang masih kusimpan utuh, telah mencapai jumlah yang signifikan. Uang itu sudah lebih dari cukup untuk menyewa kontrakan yang lebih baik selama setahun. Tapi aku punya tujuan lain. Aku sudah lama mengincar sebuah etalase kaca kecil yang kosong di salah satu sudut pasar yang tidak terlalu ramai tapi cukup strategis. Posisinya permanen. Aku tidak perlu lagi berkeliling seperti pedagang nomaden. Aku bisa membangun kepercayaan dan pelanggan tetap. Memiliki toko, meskipun hanya sebuah etalase kaca berukuran 1,5 meter, adalah sebuah lompatan besar. Sore itu, aku berdiri di depan etalase kosong itu. Aku bisa membayangkan dengan jelas, di dalamnya berbaris perhiasan-perhiasan cantik yang telah kuselamatkan, berkilau di bawah cahaya lampu. Namaku tertulis di atasnya. Bukan lagi mata jeli yang tak bernama, tapi sebuah identitas. Aku menghampiri pemilik area tersebut dan menanyakan harga sewanya. Angkanya pas dengan seluruh tabungan profiku. Tanpa ragu, aku berkata, "Saya ambil." Ini adalah pertaruhan keduaku. Aku kembali memulai dari nol, menghabiskan seluruh keuntunganku untuk sebuah tempat. Tapi kali ini, aku tidak memulai dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan. Aku bukan lagi Alina yang terusir. Aku adalah Alina, calon pemilik toko perhiasan. Menghabiskan seluruh keuntungan yang telah susah payah kukumpulkan selama 3 bulan untuk menyewa sebuah etalase kaca terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu sedalam apa air di bawahnya. Tapi saat aku berdiri di hadapan toko baruku keesokan paginya, aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Etalase itu kecil, hanya seukuran meja tulis, terletak di sebuah koridor yang sedikit lebih sepi dibandingkan lorong utama. Tapi itu adalah milikku untuk setahun ke depan. Aku menghabiskan sepanjang pagi membersihkannya hingga berkilau, melapisi dasarnya dengan kain beledu hitam yang kubeli dengan sisa uang, dan menata perhiasan-perhiasanku dengan cermat. Jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 20 item, cincin, liontin, bros, dan anting. Tapi masing-masing adalah hasil karyaku, harta karun yang telah kuselamatkan dan kulahirkan kembali. Di atas etalase itu, aku menggantung sebuah papan kayu kecil yang telah kuminta Pak Tua pengrajin untuk mengukirnya. Tulisannya sederhana, kuket sendiri dengan warna emas. Alina Bima Gold. Jual beli reparasi perhiasan antik. Membaca nama itu membuat hatiku menghangat. Ini bukan lagi sekadar usaha untuk bertahan hidup. Ini adalah fondasi masa depan putraku. Hari pertama terasa begitu panjang dan sunyi. Berbeda dengan saat aku berkeliling, kini aku harus menunggu. Aku duduk di sebuah bangku kecil di belakang etalaseku, mengamati ratusan orang yang lalu lalang. Banyak yang melirik, tapi hanya sekilas. Tatapan mereka lebih tertarik pada toko-toko besar yang memajang emas bertumpuk-tumpuk. Keraguan mulai merayapiku. Apakah aku telah membuat kesalahan besar? Apakah tokoku terlalu kecil dan tersembunyi untuk menarik perhatian? Sementara itu, di belahan kota yang lain, gema dari langkah baruku sampai ke telinga yang paling tidak kuinginkan.
Seorang kenalan lama Ibu Ratih, Ibu Sinta, kebetulan sedang mencari hadiah di Cikini. Matanya yang tajam menangkap sosok yang familiar di sebuah kios sederhana. Ia berhenti, mengamati dari kejauhan dengan tatapan tak percaya yang cepat berubah menjadi cemoohan. Foto diriku yang sedang termangu di belakang etalase kecilku dengan cepat ia kirimkan ke grup arisan mereka. Berita itu sampai kepada Ibu Ratih saat ia sedang menikmati teh sore bersama teman-temannya di teras rumahnya yang megah. Ia tertawa, sebuah tawa yang renyah dan penuh kemenangan. "Lihat ini," katanya, menunjukkan layar ponselnya. "Si Alina, menantuku yang malang itu, ternyata sekarang jadi pedagang kaki lima di pasar. Kasihan sekali, ya? Sudah kubilang dari dulu, tanpa nama Wijoyo, dia bukan siapa-siapa." Ruangan itu dipenuhi tawa dan bisik-bisik yang merendahkan. Bagi Ibu Ratih, berita ini adalah konfirmasi mutlak. Ia telah menang. Alina telah jatuh ke tempat yang menurutnya paling hina, dan sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman. Hanya sebuah lelucon yang menyedihkan. Kembali di pasar, saat aku mulai berkemas karena hari menjelang sore, seorang wanita parubaya yang berpenampilan elegan dan berwibawa berhenti tepat di depan etalaseku. Tidak seperti yang lain, ia tidak terburu-buru. Matanya yang berpengalaman menelusuri koleksiku satu persatu. Pandangannya berhenti pada sebuah bros perak bakar berbentuk bunga teratai yang telah ku restorasi dengan susah payah. "Bros ini, buatan tangan, kan? Detail kelopaknya halus sekali," ujarnya, suaranya lembut namun penuh pengetahuan. Aku terkesiap sejenak, lalu dengan cepat menguasai diri. "Betul, Ibu. Itu perhiasan model lama, perkiraan saya dari era tahun 60-an. Terjadilah percakapan. Untuk pertama kalinya, aku tidak berbicara sebagai penjual, tapi sebagai seseorang yang mencintai cerita di balik sebuah perhiasan. Aku menjelaskan bagaimana aku menemukan bros itu dalam keadaan rusak dan prosesku memperbaikinya. Ibu itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Ia terkesan bukan hanya pada barangnya, tapi juga pada pengetahuanku dan semangat di mataku. "Saya ambil," katanya pada akhirnya, tanpa menawar harga yang kupasang. Transaksi itu adalah penjualan terbesarku sejauh ini. Tapi bukan jumlah uangnya yang membuat tanganku gemetar saat menerimanya. Ini adalah validasi. Pelanggan pertamaku di toko ini bukan datang karena butuh uang cepat, tapi karena ia menghargai keindahan dan kerja kerasku. Ia melihat nilai yang sama dengan yang kulihat. Saat pasar mulai sepi dan para pedagang menutup toko mereka, aku tidak langsung pulang. Aku berdiri sejenak, menatap papan nama kecilku. Alina Bima Gold. Hari ini, nama itu bukan lagi hanya sebuah harapan. Nama itu telah resmi berlabuh. Sebuah senyum tulus terukir di wajahku. Batu bata pertama dari kerajaanku telah terpasang dengan kokoh. Momentum dari penjualan pertama di etalase kian membesar, seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Berita menyebar dari mulut ke mulut di antara para pecinta perhiasan antik. Kios kecil, Alina Bima Gold, secara perlahan menjadi sebuah destinasi. Orang-orang tidak datang kepadaku untuk mencari emas kiloan. Mereka datang mencari sesuatu yang unik, sebuah perhiasan dengan jiwa. Aku membangun reputasiku di atas 3 pilar: kejujuran, pengetahuan, dan pelayanan. Aku tidak pernah melebih-lebihkan kualitas barangku. Aku menceritakan setiap kisah di balik perhiasan yang kujual. Dan yang terpenting, aku mulai mengembangkan layanan reparasi. Dengan jaringan para pengrajin andal seperti Pak Tua yang telah kubina, aku menjadi jembatan bagi mereka yang ingin memperbaiki kenangan berharga mereka. Layanan ini tidak memberiku keuntungan besar, tapi memberiku sesuatu yang lebih penting: kepercayaan. Pelangganku bukan lagi hanya orang yang butuh uang atau kolektor. Ibu-ibu muda datang mencari bros unik untuk acara spesial. Para pria datang mencari cincin tunangan yang tidak pasaran. Bahkan turis sesekali mampir, tertarik oleh pesona perhiasan Jadoel yang kupajang. Etalase kacaku yang dulu sering kosong, kini selalu terisi dengan barang-barang pilihan yang terus berputar. Tentu, aku masih hidup dengan sangat hemat. Setiap rupiah keuntungan langsung kuputar kembali menjadi modal. Aku makan di warteg dekat pasar, mengenakan pakaian yang itu-itu saja, dan menahan diri dari segala keinginan pribadi.
Prioritasku jelas, menumbuhkan bisnis ini dan memberikan kehidupan yang layak untuk Bima. Setelah hampir setahun sejak membuka etalase, buku catatanku menunjukkan bahwa aku tidak hanya bertahan hidup, aku benar-benar memiliki penghasilan yang stabil. Penghasilan yang cukup untuk mengambil langkah besar berikutnya. Malam itu, setelah Bima tertidur, aku duduk bersama Sarah di depan kontrakannya. "Sar, aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk berterima kasih," kataku, suaraku tulus. "Kamu sudah memberiku atap saat aku tidak punya apa-apa." Sarah tersenyum, menggenggam tanganku. "Kita sahabat, Lin. Aku senang bisa bantu. Lagi pula, melihatmu bangkit seperti ini adalah kebahagiaan buatku." "Karena itu," lanjutku sambil menarik napas dalam-dalam, "aku rasa sudah waktunya aku dan Bima berdiri di kaki kami sendiri. Aku tidak mau selamanya menjadi beban untukmu." "Kamu tidak pernah jadi beban," potong Sarah cepat, tapi matanya menunjukkan pengertian. "Aku mengerti, Lin. Kamu butuh ruangmu sendiri. Aku bangga padamu." Maka, perburuan keduaku dimulai. Bukan lagi berburu perhiasan, tapi berburu rumah. Aku tidak mencari kemewahan. Aku hanya mencari tempat yang bisa kusebut rumah. Tempat Bima bisa memiliki kamarnya sendiri, tempat yang aman dan bersih, dan dekat dengan sekolah taman kanak-kanak yang bagus. Akhirnya aku menemukannya. Sebuah rumah petak sederhana dengan 2 kamar tidur kecil, sebuah ruang tamu mungil, dan dapur, di sebuah lingkungan yang ramah anak. Uang sewa selama setahun menguras sebagian besar tabungan pribadiku, yang sengaja kupisahkan dari modal usaha, tapi aku tahu ini adalah investasi terbaik. Di tengah kesibukanku mempersiapkan pindahan, sebuah informasi tak terduga sampai ke telingaku. Saat sedang mengambil pesanan dari seorang pemasok emas batangan, ia mengeluh tentang salah satu klien besarnya. PT Wijoyo Kencana itu sekarang sombongnya minta ampun. Pembayaran sering telat, minta diskon tidak masuk akal. Jauh lebih enak zaman Pak Arman dulu, semua lancar dan profesional. Aku hanya diam mendengarkan, tidak menunjukkan reaksi apapun. Tapi di dalam hati, informasi itu kusimpan baik-baik. Sebuah retakan kecil mulai terlihat di tembok kerajaan Ibu Ratih. Hari pindahan adalah salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Dengan bantuan Sarah dan beberapa kuli angkut, kami memindahkan barang-barang kami yang tidak seberapa. Bima berlari-lari girang, menunjuk salah satu kamar. "Ini kamar Bima. Ini kamar Bima." Malam pertama di rumah baru kami, setelah makan nasi kotak di lantai beralaskan tikar, aku memajang satu-satunya hiasan dinding yang kami miliki. Gambar Mama Ratu Emas, buatan Bima. Aku menyelimutinya di tempat tidur barunya. "Rumah kita bagus, Ma," gumamnya sambil memeluk guling. Ada kamar Bima, ada dapur, terus ada gambar Mama Ratu Emas di dinding. Setelah ia terlelap, aku berdiri di tengah ruang tamu kami yang masih kosong. Dindingnya putih bersih, udaranya beraroma cat baru. Tempat ini sangat jauh berbeda dari istana megah keluarga Wijoyo. Tidak ada perabot mahal, tidak ada pelayan, tidak ada taman yang luas. Tapi saat aku mengunci pintu depan malam itu, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan di rumah mewah itu, kedamaian. Ini bukan rumah warisan. Ini bukan rumah pemberian. Ini adalah rumah kecil yang kubangun dari kepingan harapan dan kubayar dengan keringatku sendiri. Ini adalah istana kami yang sesungguhnya. 2 tahun berlalu sejak aku menyewa etalase kaca itu. Alina Obima Gold telah tumbuh melampaui impian terliarku. Kios kecilku yang sederhana kini selalu ramai. Aku bahkan sudah bisa mempekerjakan seorang asisten, Rina, seorang gadis muda yang jujur dan cekatan, untuk membantuku melayani pelanggan yang semakin banyak. Namun, pertumbuhan ini membawa masalah baru. Kami kehabisan ruang. Stok perhiasan antikku yang semakin beragam harus disimpan di dalam kotak-kotak di bawah etalase. Pelanggan yang ingin melihat-lihat seringkali harus menunggu dengan tidak nyaman di koridor yang sempit. Aku sadar, etalase ini sudah seperti cangkang yang terlalu kecil. Untuk bisa tumbuh lebih besar, aku harus berani melepaskannya. Kesempatan itu datang tanpa kuduga. Sebuah toko kecil, dengan pintu gulung dan ruang yang cukup untuk 2 etalase serta sebuah meja reparasi, disewakan hanya beberapa blok dari kiosku. Lokasinya jauh lebih baik,
menghadap ke salah satu lorong yang lebih ramai. Jantungku berdebar kencang setiap kali melewatinya. Ini adalah langkah berikutnya. Tapi langkah ini membutuhkan modal yang jauh lebih besar daripada semua yang pernah kurisikokan sebelumnya. Aku mulai berhitung, membuat perencanaan di buku catatanku hingga larut malam. Biaya sewa, renovasi, pengadaan etalase baru, dan penambahan stok. Angkanya membuatku pusing. Keuntungan usahaku selama ini tidak akan cukup. Aku tahu, sudah tiba saatnya untuk menggunakan harta karun terakhirku, 4 keping logam mulia peninggalan Arman yang selama ini kusimpan rapat di brankas bank sebagai jaring pengaman. Di tengah kebimbanganku, takdir mengirimkan sebuah pesan. Suatu siang yang sibuk, seorang pria parubaya yang berpakaian rapi namun tampak lelah dan muram, menghampiri kiosku. "Permisi, apa benar ini milik Ibu Alina, istri almarhum Pak Arman Wijoyo?" tanyanya dengan suara ragu. Aku mengangguk, sedikit terkejut. "Betul, Pak. Saya sendiri." "Syukurlah. Kenalkan, Bu, saya Budi. Saya dulu manajer operasional di PT Wijoyo Kencana. Saya sudah bekerja 15 tahun bersama almarhum Pak Arman." Aku mempersilakannya duduk di bangku darurat kami. Dari sorot matanya, aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Setelah memesan kopi dari warung sebelah, Pak Budi mulai bercerita. Ia baru saja dipecat oleh Ibu Ratih. Alasannya, ia menentang keputusan Ibu Ratih untuk merenovasi total seluruh lantai direksi dengan marmer impor di saat perusahaan sedang kesulitan membayar tagihan kepada para pemasok. "Maaf, Bu, saya cerita ini bukan untuk mengadu domba," kata Pak Budi dengan suara bergetar karena emosi. Saya tidak tega. Perusahaan yang dibangun Pak Arman dengan susah payah kini seperti kapal tanpa nahkoda. Ibu Ratih mengelolanya seperti mainan. Semua keputusan dibuat berdasarkan gengsi, bukan logika bisnis. Utang menumpuk. Banyak karyawan senior yang loyal memilih mengundurkan diri. Saya khawatir, warisan Pak Arman untuk Mas Bima tidak akan tersisa apa-apa saat ia dewasa nanti. Cerita Pak Budi seperti sambaran petir di siang bolong. Selama ini, aku hanya mendengar desas-desus. Tapi mendengar langsung dari orang dalam yang begitu loyal pada Arman, membuat semua menjadi nyata dan menakutkan. Kemarahan yang dingin menjalari hatiku. Wanita itu tidak hanya telah merenggut masa laluku, kini ia juga sedang menghancurkan masa depan putraku. Saat itu juga, semua keraguanku untuk menyewa toko baru lenyap. Ini bukan lagi soal ambisi pribadiku. Ini bukan lagi soal membuktikan diri. Ini adalah misi penyelamatan. Jika warisan Bima dari ayahnya terancam, maka aku harus membangun sebuah warisan baru untuknya. Kerajaanku harus cukup kuat untuk melindunginya. Keesokan paginya, aku pergi ke bank. Di dalam ruang brankas yang dingin dan sunyi, aku membuka kotak depositku. Di sanalah mereka terbaring. 4 keping emas murni, berkilau seperti saat pertama kali kutemukan. Ini adalah hadiah cinta terakhir Arman, bekalnya untukku di hari hujan. Aku mengelusnya dengan lembut. "Hari hujannya sudah lewat, Mas. Sekarang waktunya membangun pelindung dari badai," bisikku. Dengan hati yang mantap, aku membawa emas itu ke salah satu pedagang besar terpercaya dan melikuidasinya. Uang tunai dalam jumlah besar yang kuterima terasa berat di tanganku. Itu bukan lagi sekadar uang. Itu adalah kepercayaan Arman yang diubah menjadi batu fondasi. Sore harinya, aku kembali ke toko kosong itu. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sebuah risiko, melainkan sebagai sebuah benteng yang akan segera dibangun. Di tanganku, tergenggam tanda terima uang muka sewa untuk 2 tahun ke depan. Di saku yang lain, kunci toko itu terasa dingin dan nyata. Aku menatap ke dalam ruangan kosong itu, membayangkan nama Alina Bima Gold terpampang besar dan gagah di atasnya. Ketakutan itu masih ada, namun kini tenggelam oleh gelombang tujuan yang jauh lebih besar. Aku tidak sedang membangun toko emas. Aku sedang membangun bahtera penyelamat untuk putraku. Kunci toko itu terasa dingin dan berat di tanganku, sebuah benda mati yang menyimpan bobot masa depan. Selama 3 bulan berikutnya, ruangan kosong itu menjadi kanvas, dan keringatku adalah catnya. Aku tidak menyewa desainer interior mahal atau kontraktor ternama. Modalku terbatas.
dan setiap rupiah harus diperhitungkan dengan cermat. Aku menjadi perencana, pengawas, dan kadang-kadang tukang angkut. Aku memilih konsep yang mencerminkan filosofi bisnisku, kehangatan, keanggunan, dan cerita. Dindingnya kuket dengan warna hijau zaitun yang dalam, menciptakan latar yang sempurna untuk kilau emas. Alih-alih etalase aluminium yang dingin dan modern, aku memesan etalase kayu jati bekas yang ku-restorasi, memberikan sentuhan klasik dan abadi. Pencahayaan menjadi fokus utamaku. Puluhan lampu sorot kecil kupasang di titik-titik strategis, masing-masing berfungsi seperti panggung mini yang menyorot keindahan setiap perhiasan. Aku ingin setiap pengunjung merasa seperti sedang memasuki sebuah kotak harta karun yang intim, bukan sekadar toko. Di tengah kesibukan itu, aku membuat salah satu keputusan bisnis terbaikku. Aku menghubungi Pak Budi. Aku menemuinya bukan sebagai janda bosnya yang kasihan, tapi sebagai seorang pemilik usaha yang menawarkan posisi. Aku tidak bisa memberinya gaji setinggi yang ia terima di PT Wijoyo Kencana, tapi aku menawarkannya sesuatu yang lain, rasa hormat, kepercayaan, dan kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru dari awal. Saya tidak punya pengalaman di industri perhiasan, Bu Alina, katanya ragu. Bapak punya pengalaman 20 tahun dalam manajemen, operasi, dan keuangan. Bapak tahu cara membangun sistem, mengelola pemasok, dan menjaga buku kas tetap sehat. Itu yang saya butuhkan, jawabku tegas. Saya bisa menilai perhiasan, tapi saya butuh orang yang bisa membantu saya menilai kesehatan bisnis ini. Saya ingin Bapak menjadi manajer umum di sini. Mata Pak Budi berkaca-kaca. Dibuang oleh perusahaan yang telah ia layani selama puluhan tahun, ia menemukan pelabuhan baru pada istri almarhum bosnya yang dulu tidak pernah ia perhitungkan. Ia menerima tawaranku dengan anggukan mantap. Kehadiran Pak Budi langsung memberikan struktur pada usahaku yang sebelumnya berjalan berdasarkan naluri. Ia merapikan pembukuan, menegosiasikan ulang kontrak dengan para pemasok, dan membangun sistem inventaris yang efisien. Sementara aku fokus pada kurasi produk dan pelayanan pelanggan, Pak Budi membangun mesin yang kokoh di belakang layar. Aku juga mempertahankan Rina, menaikkan gajinya, dan memberinya tanggung jawab sebagai kepala pelayanan pelanggan. Kami bertiga menjadi tim inti yang solid. Hari pembukaan toko, Alina Obima Gold, bukanlah sebuah pesta mewah. Tidak ada pita yang digunting, tidak ada pejabat atau selebriti. Itu adalah sebuah acara syukuran sederhana. Aku hanya mengundang orang-orang yang telah menjadi pilar dalam perjalananku. Sarah, sahabatku yang setia, Pak Tua dan beberapa pengrajin langgananku, serta segelintir pelanggan pertama yang telah menjadi teman, termasuk ibu elegan yang membeli bros teratai di hari pertamaku membuka etalase. Toko kecil kami terasa hangat dan penuh oleh tawa dan doa. Bima, yang kini sudah masuk sekolah dasar, berlari-lari kecil dengan bangga, menunjukkan kepada semua orang papan nama besar di atas pintu yang terbuat dari kuningan mengkilap. Aroma tumpeng dan kue-kue tradisional berbaur dengan aroma kayu dan parfum para tamu. Saat berdiri di tengah kerumunan kecil itu, aku terdiam sejenak. Aku menatap pantulan diriku di etalase kaca yang baru. Aku melihat seorang wanita berusia awal 30-an, mengenakan gaun sederhana namun tampak percaya diri. Matanya tidak lagi menyimpan ketakutan atau kesedihan, melainkan binar ketenangan dan kebanggaan. Aku teringat pada hari itu, 3 tahun lalu, saat aku berdiri di luar gerbang besi yang tertutup, memeluk putraku yang menangis, tanpa tujuan dan tanpa harapan. Rasanya seperti seumur hidup yang lalu. Air mata haru menggenang di pelupuk mataku, namun kali ini, aku membiarkannya menetes tanpa rasa malu. Kesuksesan toko itu tidak datang secara bertahap, melainkan meledak. Reputasiku yang telah kubangun dengan susah payah di kios kecil menjadi fondasi yang kuat. Toko yang profesional dan elegan menarik segmen pelanggan yang sama sekali baru, kalangan kelas atas, para ekspatriat, dan kolektor serius yang sebelumnya enggan bertransaksi di sebuah kios pasar. Mereka menghargai konsepku. Di Alina Bima Gold, mereka tidak hanya membeli emas, mereka mengadopsi sebuah cerita. Sebulan setelah pembukaan, toko kami sudah menjadi sebuah mesin yang berjalan lancar. Pagi hari, aku dan Pak Budi akan membahas strategi pembelian dan keuangan. Siang hari, aku dan Rina akan sibuk melayani pelanggan. Aku menemukan gairah baru dalam mendesain perhiasan. Bekerja sama dengan para pengrajinku,
Aku mulai menciptakan lini perhiasan eksklusif, cincin kawin dengan motif batik kaung yang halus, atau liontin yang terinspirasi dari legenda rakyat. Produk-produk ini menjadi ciri khas kami. Suatu sore, saat toko sedang ramai, aku mengamati pemandangan di hadapanku. Rina dengan sabar menjelaskan sejarah sebuah kalung era kolonial kepada sepasang turis dari Belanda. Pak Budi sedang di ruang belakang, menerima kiriman berlian dari pemasok terpercaya. Dan aku baru saja menyelesaikan sketsa desain sebuah anting untuk seorang pelanggan setia yang menginginkan hadiah ulang tahun pernikahan yang unik untuk istrinya. Kami bukan lagi hanya pedagang. Kami adalah konsultan, sejarawan, dan seniman perhiasan. Malam itu, setelah hari yang panjang dan melelahkan, aku pulang ke rumah kecil kami. Bima sudah mengerjakan PR-nya dan sedang asyik menonton televisi. Aku memeluknya dari belakang dan mencium puncak kepalanya. "Mama capek?" tanyanya. "Sedikit, sayang. Tapi capek yang menyenangkan," jawabku sambil tersenyum. Aku membuatkannya susu hangat, dan kami duduk bersama di sofa. Rumah kami masih sederhana, perabotannya tidak mewah. Tapi rumah ini penuh dengan kedamaian. Aku tidak lagi terbangun di tengah malam karena cemas memikirkan uang sewa atau biaya makan esok hari. Aku bisa membelikan Bima buku cerita baru tanpa ragu, mendaftarkannya ke les menggambar yang ia sukai. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan toko yang ramai atau keuntungan yang besar. Kemenangan adalah rasa aman ini. Kemenangan adalah bisa memberikan putraku kehidupan yang stabil dan bahagia, yang kubangun dengan kedua tanganku sendiri, bata demi bata, dari debu emas dan serpihan harapan. Istana pertamaku telah berdiri kokoh, dan aku adalah ratu di dalamnya. 5 tahun telah berlalu sejak hari pembukaan toko pertamaku. 5 tahun yang padat dengan kerja keras, keputusan-keputusan sulit, dan pertumbuhan yang eksponensial. Alina Bima Gold bukan lagi hanya sebuah toko. Namaku telah menjadi sebuah jenama, brand. Aku telah membuka cabang keduaku di sebuah mall kelas atas di selatan Jakarta, dan cabang ketiga di Surabaya sedang dalam tahap pembangunan. Aku bukan lagi sekadar pedagang di pasar. Media bisnis lokal mulai menjulukiku Ratu Emas Antik, seorang pengusaha wanita yang berhasil membangun ceruk pasar yang unik. Kehidupan pribadiku pun menemukan keseimbangannya. Bima tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan ceria. Prestasinya di sekolah selalu membuatku bangga. Kami tinggal di sebuah rumah yang nyaman di lingkungan yang baik, bukan istana, tapi sebuah surga kecil yang hangat. Aku memiliki tim yang solid, pelanggan yang loyal, dan yang terpenting, kendali penuh atas takdirku sendiri. Suatu Selasa siang yang cerah, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan bulanan bersama Pak Budi di ruang kerjaku yang nyaman di dalam toko utama, Rina masuk dengan wajah pias dan gugup. "Bu Alina, ada yang ingin bertemu dengan Ibu," bisiknya, matanya menyeratkan kebingungan. Beliau tidak mau menyebutkan nama, tapi beliau memaksa. Aku mengerutkan kening, lalu bangkit berdiri. Saat aku melangkah keluar dari ruanganku menuju area toko, dunia seakan berhenti berputar. Di sana, berdiri di tengah-tengah tokoku yang berkilauan, adalah sosok dari masa laluku yang paling kelam. Ibu Ratih. Waktu telah mengukir jejaknya dengan kejam di wajah wanita itu. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini kuyu dan dipenuhi garis-garis kelelahan. Pakaian yang dikenakannya masih dari merek mahal, tapi tampak kusam dan sedikit ketinggalan zaman. Aura kekuasaan yang dulu begitu mengintimidasiku telah lenyap, digantikan oleh aura keputusasaan yang berusaha ia tutupi dengan sisa-sisa kesombongannya. Ia menatap sekeliling tokoku, matanya yang dulu selalu menyorotkan cemoohan kini dipenuhi campuran antara rasa tak percaya, iri, dan sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan, kebutuhan. "Alina," sapanya, suaranya serak, berusaha terdengar seperti dulu, berwibawa dan penuh kendali. "Kita perlu bicara." Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan jantungku yang tiba-tiba berdebar kencang. Aku menatapnya, bukan lagi sebagai menantu yang ketakutan, tapi sebagai pemilik tempat ini. "Silakan, Bu. Mari bicara di ruangan saya." Di dalam ruanganku, suasana terasa tegang. Ia duduk di kursi tamu, sementara aku kembali ke kursiku di belakang meja mahoni yang kokoh. Meja ini, ruangan ini, adalah simbol kekuasaanku.
Posisi kami telah berbalik. Ia tidak berbasa-basi. Perusahaan sedang dalam masalah, katanya langsung. Hanya masalah arus kas sementara. Para bankir sialan itu tidak mau mengerti. Aku butuh pinjaman dana segar untuk menstabilkannya. Aku hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Melihat aku tidak merespon, ia melanjutkan dengan nada yang lebih memaksa. Aku tahu bisnismu ini berjalan lancar. Aku butuh suntikan dana darimu. Anggap saja ini investasi. Bagaimanapun juga, PT Wijoyo Kencana adalah warisan untuk Bima, cucuku. Ini demi masa depannya. Mendengar nama Bima disebut sebagai tameng, sesuatu di dalam diriku yang telah lama tertidur, akhirnya bangkit. Amarah itu tidak meledak-ledak, melainkan dingin, tajam, dan terkendali. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Warisan Bima, aku mengulang kata-katanya. Warisan Bima yang sesungguhnya bukanlah perusahaan itu, Bu. Warisan Bima yang sesungguhnya adalah pelajaran yang ia lihat dari ibunya setiap hari. Pelajaran bahwa untuk hidup, kita tidak boleh bergantung pada belas kasihan orang lain. Wajah Ibu Ratih mengeras. Jaga bicaramu, Alina. Aku ini neneknya. Dan saya ibunya, balasku dengan tenang namun menusuk. Ibu yang membesarkannya setelah neneknya sendiri mengusirnya ke jalanan bersama sebuah koper. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap lurus ke matanya. 8 tahun yang lalu, ibu berdiri di depan pintu rumah ibu dan menyebut saya Benalu, perempuan desa pembawa sial. Hari itu, ibu tidak hanya menutup gerbang rumah, tapi ibu juga membunuh semua sisa rasa hormat dan segala ikatan yang pernah ada di antara kita. Aku bangkit dan berjalan ke jendela kaca yang menghadap ke toko. Lihat bisnis ini, kataku sambil menunjuk keluar. Bisnis ini tidak saya bangun dari sisa harta Mas Arman yang ibu berikan. Bisnis ini saya bangun dari rasa sakit. Saya membangunnya dari air mata putra saya yang bertanya mengapa kita tidak punya rumah lagi. Saya membangunnya dari hinaan dan cemoohan yang ibu berikan. Hinaan ibu adalah bahan bakar terbaik yang pernah saya miliki. Aku berbalik menghadapnya. Suaraku kini terdengar final, tanpa getar sedikit pun. Jadi, tidak. Saya tidak akan memberikan 1 rupiah pun untuk menyelamatkan perusahaan yang telah ibu hancurkan dengan kesombongan dan ketidakbecusan ibu. Perusahaan itu bukan lagi warisan Arman. Itu sudah menjadi monumen atas kegagalan ibu. Napas Ibu Ratih terdengar berat. Wajahnya pucat pasi. Topeng kekuasaannya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan seorang wanita tua yang kalah dan putus asa. Kau tega melakukan ini padaku. Bisiknya, suaranya pecah. Pada nenek dari putramu. Tega? Aku menjawab. Dulu, saat ibu membiarkan cucu ibu yang berusia 6 tahun tidur di lantai kontrakan sempit, apakah saat itu ibu memikirkan kata, tega? Saya hanya memberikan pada ibu apa yang pantas ibu dapatkan, konsekuensi. Aku kembali ke mejaku dan menekan tombol intercom. Rina, tolong antarkan ibu ini keluar. Ibu Ratih menatapku dengan nanar. Kemarahan, penyesalan, kebencian, semua bercampur aduk di matanya. Tapi ia tahu, ia tidak punya kekuatan lagi. Ia bangkit dengan langkah gontai. Saat berjalan keluar, ia tidak lagi terlihat seperti seorang ratu yang agung, melainkan hanya seorang wanita tua yang kalah perang. Aku memperhatikannya pergi melalui jendela, sosoknya yang membungkuk menghilang. Di tengah keramaian, tidak ada perasaan kemenangan di dalam hatiku. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban berat yang telah kupanggul selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Aku menatap foto Bima yang tersenyum di mejaku. Babak menyakitkan dalam hidupku telah resmi kututup. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan kebenaran. Mulai hari ini, fokusku hanya satu, membangun masa depan yang lebih berkilau dari emas manapun untuknya. Setelah pintu tokoku tertutup di belakang punggung Ibu Ratih yang membungkuk, keheningan yang aneh menyelimuti ruang kerjaku. Adrenalin dari konfrontasi itu surut, meninggalkan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Aku terduduk di kursiku, menatap kosong ke pintu yang tertutup, seolah masih bisa melihat bayangan wanita yang kala itu. Rina masuk dengan hati-hati, membawa secangkir teh hangat tanpa diminta.
Ibu tidak apa-apa? Tanyanya cemas. Aku hanya memberinya senyum tipis yang terasa kaku. Tak lama, Pak Budi masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ia menatapku dengan sorot mata penuh pengertian. Saya melihat beliau keluar tadi. Katanya pelan. Apapun yang ibu katakan, apapun keputusan ibu, saya yakin itu adalah hal yang benar. Saya menolaknya. Pak, jawabku lirih. Saya menolak untuk membantunya. Pak Budi mengangguk perlahan. Sama sekali tidak terkejut. Keputusan yang tepat, Bu. Dari apa yang saya dengar di pasar, kondisi perusahaan sudah stadium akhir. Menyelamatkannya hanya seperti menuang air ke dalam kantong yang bocor. Itu hanya akan menunda kehancuran dan menyeret ibu ke dalamnya. Ibu sudah membangun ini semua dengan susah payah. Jangan biarkan hancur karena masa lalu. Kata-kata logis dari Pak Budi memberiku sedikit kekuatan. Ia benar. Secara bisnis, itu adalah keputusan yang 100% tepat. Tapi secara emosional, pertemuan itu menguras energiku. Perjalanan pulang sore itu terasa berbeda. Aku menyetir mobilku melewati jalanan Jakarta yang ramai, namun pikiranku melayang. Selama bertahun-tahun, aku membayangkan momen ini. Momen di mana Ibu Ratih akan melihat kesuksesanku dan menyesal. Aku membayangkan akan ada rasa kemenangan yang meluap-luap, sebuah pembalasan yang manis. Namun, yang kurasakan sekarang bukanlah itu. Tidak ada euforia. Yang ada hanyalah kehampaan. Seolah sebuah tiang penyangga yang selama ini menopang sebagian dari ambisiku. Tiang yang terbuat dari amarah dan pembuktian diri, telah roboh. Dan aku harus mencari tahu apa yang tersisa untuk membuatku tetap berdiri tegak. Malamnya, aku duduk di tepi tempat tidur Bima yang kini sudah beranjak remaja. Ia sedang sibuk dengan tabletnya, mengerjakan tugas sekolah tentang pahlawan nasional. Wajahnya yang serius dan fokus adalah cerminan dari Arman. Pahlawan itu orang yang berani berjuang demi sesuatu yang dia yakini ya. "Ma?" tanyanya tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Pertanyaannya menusukku. "Iya, sayang. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri." Malam itu, setelah Bima tidur, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku berjalan ke ruang keluarga, menyalakan sebuah lampu kecil, dan membuka sebuah album foto lama. Di sana, kutemukan foto diriku dan Arman di awal pernikahan kami. Wajah kami bersinar penuh harapan. Di halaman lain, ada foto Bima saat bayi, tertidur pulas di pelukan ayahnya. Aku sadar, selama ini aku berjuang dimotivasi oleh dua hal. Cinta untuk masa depanku, yaitu Bima, dan kebencian pada masa laluku, yaitu Ibu Ratih. Tapi hari ini, saat aku berhadapan langsung dengan masa laluku yang telah rapuh dan kalah, aku sadar kebencian itu telah kehilangan kuasanya. Melihatnya begitu hancur tidak memberiku kebahagiaan. Aku akhirnya mengerti. Kesuksesanku tidak seharusnya menjadi alat untuk menyakiti orang lain, bahkan orang yang telah menyakitiku begitu dalam. Kesuksesanku adalah milikku dan Bima. Nilainya tidak ditentukan oleh penyesalan Ibu Ratih. Nilainya ditentukan oleh kedamaian di rumah kami, oleh senyum di wajah putraku, oleh setiap karyawan yang bisa menghidupi keluarganya dari bisnis yang kubangun. Aku telah bebas. Bukan karena aku telah membalas dendam, tapi karena aku tidak lagi membutuhkannya. Seminggu kemudian, saat sedang rapat pagi, Pak Budi menggeser tabletnya ke arahku tanpa berkata apa-apa. Sebuah portal berita bisnis menampilkan judul besar. Pabrik warisan PT Wijoyo Kencana dinyatakan pilot, seluruh aset akan dilelang negara. Di bawahnya ada foto gerbang pabrik yang tampak kusam dan tak terawat. Aku membaca berita itu sampai selesai, termasuk bagian yang menyebutkan bahwa rumah mewah keluarga Wijoyo juga termasuk aset yang akan disita untuk membayar utang. Aku menghela napas panjang. Tidak ada senyum kemenangan. Yang ada hanya rasa sedih yang samar. Sedih untuk Arman, yang kerja kerasnya berakhir menjadi debu. Sedih untuk semua kenangan yang pernah ada di rumah itu, yang kini akan lenyap ditelan palu lelang. Aku menggeser tablet itu kembali ke Pak Budi. "Sayang sekali." Hanya itu komentarku. Aku kemudian bangkit, berjalan ke papan tulis putih di ruang rapat. Di sana tertempel denah biru untuk cabang ketiga kami di Surabaya. "Baik, mari kita lanjutkan pembahasan soal desain interior untuk toko baru kita," kataku, suaraku kembali tegas dan fokus.
Semua mata di ruangan itu kembali tertuju pada denah di hadapanku. Masa lalu telah resmi dikubur. Di hadapanku kini terbentang masa depan. Sebuah kanvas kosong yang siap kulukis dengan warna-warna yang lebih cerah. Sebuah warisan yang kubangun bukan dari abu dendam, melainkan dari fondasi cinta. 7 tahun berikutnya berlalu seperti mimpi yang bergerak cepat. 7 tahun yang diisi dengan pembukaan cabang demi cabang, negosiasi alot, perjalanan bisnis ke berbagai kota, dan malam-malam panjang menatap angka dan desain. Alina Bima Gold tidak lagi hanya menjadi jenama yang dikenal di Jakarta, tetapi telah menjadi nama yang disegani di industri perhiasan nasional. Cabang ketiga di Surabaya sukses besar, diikuti oleh cabang keempat di pusat perbelanjaan paling bergengsi di Bandung. Lalu kami merambah ke luar Jawa, Medan, Makassar, Denpasar. Setiap toko tidak hanya menjual perhiasan. Setiap toko adalah sebuah galeri yang menceritakan kisah, sebuah oase bagi mereka yang mencari keunikan di tengah lautan produk massal. Aku bukan lagi seorang pedagang. Aku adalah seorang CEO. Kehidupanku telah bertransformasi total. Aku memimpin rapat dewan direksi bersama Pak Budi, yang kini menjabat sebagai COO, dan Rina, yang telah berkembang menjadi seorang direktur pemasaran yang brilian. Aku berbicara di seminar-seminar kewirausahaan, berbagi kisahku, versi yang telah kusunting, tentu saja, untuk menginspirasi orang lain. Namun, di tengah kesuksesan itu, aku berusaha keras untuk tidak melupakan Alina yang dulu, yang memulai segalanya dengan sebuah giwang rusak dan harapan yang nyaris padam. Bima, pangeranku, telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan santun. Di usianya yang ke-20, ia adalah seorang mahasiswa arsitektur di universitas terbaik di negeri ini. Ia tumbuh tanpa bayang-bayang kesombongan harta. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ibunya membangun segalanya dari nol. Ia tahu nilai dari setiap rupiah dan makna dari kerja keras. Suatu sore, ia datang ke kantor pusat kami, sebuah gedung kantor modern yang kami tempati sejak 2 tahun lalu. Ia membawakanku makan siang kesukaanku. Tadi dosenku cerita soal studi kasus di kelas bisnis, katanya sambil kami makan bersama di ruanganku yang menghadap ke lanskap kota. Dan tebak studi kasusnya siapa? Alina Bima Gold. Mereka membahas strategi niche marketing Mama. Aku tersenyum. Lalu, apa kata teman-temanmu? Mereka bilang Mama keren. Jawabnya dengan bangga yang tulus. Mereka tidak tahu kalau CEO-nya masih suka makan gado-gado pakai kerupuk udang. Kami tertawa bersama. Hubungan kami telah berevolusi. Aku bukan lagi hanya ibu yang melindunginya. Kami adalah sahabat, 2 orang yang berbagi ikatan tak terpisahkan yang ditempa dalam kesulitan. Kesuksesanku terasa kurang lengkap jika hanya untuk diriku sendiri. 2 tahun lalu, aku menggunakan sebagian besar keuntungan perusahaan untuk mendirikan Yayasan Kilau Harapan. Sebuah yayasan yang memberikan beasiswa dan pelatihan keterampilan, khususnya di bidang desain dan kerajinan perhiasan, bagi gadis-gadis putus sekolah dari keluarga miskin. Melihat wajah-wajah penuh harapan di bengkel pelatihan kami memberiku kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan keuntungan bisnis sebesar apapun. Aku memberikan mereka apa yang paling kubutuhkan saat aku terpuruk dulu, sebuah kesempatan. Dan akhirnya, hari itu pun tiba. Hari peresmian cabang ke-10 kami di sebuah resor mewah di Seminyak, Bali. Ini adalah sebuah pencapaian simbolis, sebuah mahkota dari 10 permata yang menandai 1 dekade perjalananku. Acara itu megah, dihadiri oleh kalangan sosialita, ekspatriat, dan diliput oleh berbagai media gaya hidup dan bisnis. Aku berdiri di atas panggung kecil yang elegan, menatap lautan wajah di hadapanku. Di barisan terdepan, Bima menatapku dengan mata berbinar. Di sampingnya, berdiri Pak Budi, Rina, dan tim inti lainnya yang telah menjadi keluargaku. Selamat malam, sapaku. Suaraku terdengar jelas dan tenang melalui mikrofon. Banyak yang bertanya pada saya, apa rahasia di balik kesuksesan Alina Bima Gold? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke arah Bima. Bisnis ini tidak lahir dari modal yang besar atau strategi yang jenius. Bisnis ini lahir dari harapan. Harapan seorang ibu yang ingin memberikan masa depan terbaik untuk putranya. Setiap kali saya merasa lelah atau ingin menyerah, saya hanya perlu menatap wajahnya,
dan saya menemukan kekuatan untuk melangkah lagi. Malam ini, lanjutku, kita tidak hanya meresmikan sebuah toko. Kita merayakan bukti bahwa dari titik terendah sekalipun, kita bisa membangun istana kita sendiri. Bahwa setiap luka bisa diubah menjadi kekuatan, dan setiap hinaan bisa dijadikan bahan bakar. Toko ke-10 ini saya persembahkan untuk putra saya, Bima, dan untuk semua wanita di luar sana yang sedang berjuang. Jangan pernah biarkan siapapun meredupkan kilaumu. Tepuk tangan membahana. Setelah turun dari panggung, Bima langsung memelukku. Aku bangga sekali sama mama, bisiknya. Kami berdiri berdampingan di depan pintu kaca toko baru kami, menatap interiornya yang berkilauan indah. Papan nama, Alina Bima Gold, bersinar terang di bawah cahaya lampu malam Bali. 10 cabang. Sebuah angka yang dulu bahkan tidak berani kumimpikan. Kita berhasil, Ma, kata Bima, merangkul bahuku. Aku tersenyum, menatap pantulan kami di kaca. Seorang wanita kuat dan seorang pemuda yang menjadi alasannya berjuang. Bukan, sayang, jawabku pelan. Kita baru saja memulai. Di sebuah sudut kota yang padat dan bising, di sebuah rumah kontrakan petak yang dindingnya lembab dan catnya mengelupas, hiduplah seorang wanita tua bernama Ratih Wijoyo. Ia bukan lagi Ibu Ratih, panggilan hormat yang dulu selalu mengiringi langkahnya. Kini, para tetangga hanya mengenalnya sebagai Bu Ratih, janda tua penyendiri yang jarang tersenyum. Setiap pagi ia terbangun bukan oleh sinar matahari yang menerobos jendela besar, melainkan oleh deru motor dan teriakan penjual sayur. Tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan sarapan, hanya ada sebungkus nasi uduk dari warung depan. Kemegahan masa lalunya, rumah mewah, mobil Eropa, perhiasan berlian, dan lingkaran teman sosialita, telah lenyap, ditelan palu lelang kebangkrutan bertahun-tahun silam. Teman-temannya, mereka menghilang secepat hartanya. Hari-harinya berjalan dalam ritme yang monoton dan hampa, menonton televisi, berjalan-jalan di sekitar lingkungan yang sesak, lalu kembali ke kamarnya yang sunyi. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa ia hindari, satu hal yang terus menghantuinya di setiap sudut kota. Kesuksesan Alina. Saat ia pergi ke puskesmas untuk memeriksa tekanan darahnya yang selalu tinggi, ia melihat majalah bekas di ruang tunggu. Di sampulnya, tersenyum seorang wanita anggun dan berwibawa. Judulnya terpampang besar, Alina Wijoyo, di balik mahkota 10 kerajaan emasnya. Tangannya gemetar saat meraih majalah itu. Dengan perasaan campur aduk antara benci dan rasa ingin tahu yang menyakitkan, ia membukanya. Halaman demi halaman adalah sebuah siksaan. Foto-foto toko, Alina Bima Gold, yang indah dan mewah di berbagai kota. Foto Alina saat menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita inspiratif. Dan yang paling menusuk, foto Alina bersama seorang pemuda tinggi dan tampan, dengan senyum yang sama persis seperti senyum Arman. Bima, cucunya. Artikel itu mengupas tuntas perjalanan bisnis Alina. Dimulai dari sebuah tragedi keluarga yang membuatnya harus menghidupi putranya seorang diri. Ratih mendengus pahit. Tragedi, itu adalah perbuatannya. Mendedikasikan setiap tetes keringatnya untuk masa depan sang putra, Bima, yang kini menjadi mahasiswa arsitektur yang cemerlang. Rasa perih yang tajam menusuk dadanya. Ia bahkan tidak tahu Bima kuliah di mana, atau apa cita-citanya. Ia telah membuang kesempatannya untuk melihat cucunya tumbuh dewasa. Melalui Yayasan Kilau Harapan, Alina Wijoyo kini aktif memberdayakan kaum perempuan, memberikan mereka kesempatan kedua yang mungkin tidak pernah ia dapatkan. Ironi itu terasa seperti tamparan. Alina, wanita yang ia buang, kini menjadi dewi penolong bagi orang lain. Ia menutup majalah itu dengan kasar saat seorang perawat memanggil namanya. Di dalam ruang periksa yang sempit, sang dokter menasihatinya untuk mengurangi stres. Stres bisa memicu banyak penyakit di usia ibu, kata dokter muda itu. Ratih hanya bisa tersenyum getir dalam hati. Bagaimana ia bisa tidak stres jika dunia seolah berkonspirasi untuk terus mengingatkannya akan kesalahan terbesarnya? Perjalanan pulang adalah siksaan yang lain. Ia melihat seorang wanita muda menenteng kantong belanja berwarna hijau zaitun dengan tulisan emas yang familiar. Di dalam angkot, dua orang ibu membicarakan model cincin terbaru dari Alina Bima Gold. Nama itu,
Nama yang menyatukan wanita yang ia benci dan cucu yang ia rindukan, ada di mana-mana. Itu adalah jenama kesuksesan yang dibangun di atas puing-puing keangkuhannya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamunya yang sempit. Televisi menyiarkan sebuah acara bincang-bincang populer. Dan bintang tamunya, sekali lagi, adalah Alina. Ia tampak begitu tenang, cerdas, dan penuh welas asih saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembawa acara. Ratih mematikan televisi, tak sanggup lagi menonton. Keheningan di rumah kontrakannya terasa memekakan. Dari dinding yang tipis, ia bisa mendengar suara tawa sebuah keluarga di rumah sebelah. Suara seorang ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Suara kehangatan yang pernah ia miliki, yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Ia sadar sekarang. Hukuman untuknya bukanlah kemiskinan atau kehilangan status sosial. Itu semua hanya akibat. Hukumannya yang sesungguhnya adalah penyesalan ini. Penyesalan yang datang setiap hari, setiap jam, setiap kali ia melihat bukti kesuksesan Alina. Setiap senyum Alina di majalah adalah cermin dari keasamannya. Setiap berita tentang Bima adalah pengingat akan cucu yang tak akan pernah memanggilnya nenek. Ia terpenjara. Bukan di dalam sel besi, tapi di dalam penjara penyesalannya sendiri, dengan kilau kesuksesan Alina sebagai lampu sorot yang tak pernah padam, yang selamanya akan menyorot kegagalannya yang paling menyakitkan. Dan dari hukuman seumur hidup ini, tidak ada kata bebas. Di suatu pagi yang cerah, beberapa tahun setelah peresmian cabang ke-10, aku tidak berada di ruang rapat atau di depan sorotan kamera. Aku berada di sebuah tempat yang sunyi dan damai, ditemani Bima. Kami berjalan di antara barisan nisan yang rapi, membawa seikat lili putih kesukaan Arman. Kami berhenti di hadapan sebuah batu nisan yang terawat baik. Di sana terukir nama suamiku, pria yang cintanya menjadi awal dan akhir dari semua babak dalam hidupku. Bima, yang kini telah menyelesaikan kuliahnya dan menjadi seorang arsitek muda yang cemerlang, berjongkok di sisiku. Dengan lembut, kami membersihkan nisan itu dari beberapa helai daun kering dan meletakkan bunga-bunga segar di atasnya. Tidak ada lagi air mata kesedihan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa rindu yang tenang dan rasa syukur yang dalam. Aku mengelus ukiran nama Arman, seolah sedang berbicara padanya. "Halo, Mas," bisikku. "Lihat, Bima sudah besar sekarang. Ia lebih tinggi darimu. Dan ia mewarisi senyummu." Aku berhenti sejenak, menatap Bima yang tersenyum lembut padaku. "Dan dana darurat darimu, hadiah terakhirmu itu," lanjutku. "Aku tidak menggunakannya untuk hari hujan, Mas. Aku menggunakannya untuk membangun pelangi. Sebuah pelangi untukku dan putra kita." Bima meletakkan tangannya di bahuku. "Papa pasti bangga sekali sama Mama," katanya dengan suara yang dalam dan dewasa. "Aku juga. Sangat bangga." Kami duduk di bangku terdekat, menatap nisan itu dalam keheningan yang nyaman. Angin sepau-sepau memainkan daun-daun pohon Kamboja di sekitar kami. "Ma," Bima memulai, suaranya terdengar ragu sejenak. Apa Mama pernah berpikir tentang nenek?" Pertanyaan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Aku menatap cakrawala yang biru, membiarkan pertanyaan itu meresap. Setelah bertahun-tahun, nama itu tidak lagi memiliki kuasa untuk melukaiku. Setiap hari, Mama mendoakan agar beliau menemukan kedamaiannya sendiri, dimanapun beliau berada sekarang, jawabku jujur. "Tapi kedamaian kita yang ciptakan, sayang. Di sini." Aku menepuk dadaku pelan. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Memaafkan berarti kita tidak lagi membiarkan kejadian itu menentukan siapa kita hari ini. Dan Mama tidak mau hidup kita ditentukan oleh kepahitan masa lalu. Bima mengangguk mengerti, kebijaksanaan terpancar di matanya yang masih muda. "Aku mengerti, Ma. Fokus kita adalah ke depan." Ngomong-ngomong soal ke depan, aku sudah menyelesaikan draft pertama untuk desain gedung kantor pusat kita yang baru. Wajahku langsung berbinar. "Oh ya? Coba Mama lihat." Saat kami berjalan meninggalkan area pemakaman, kami tidak lagi membicarakan masa lalu. Bima mengeluarkan tabletnya dan dengan antusias menunjukkan sketsa-sketsa sebuah bangunan modern yang indah, dengan fasad yang terinspirasi dari potongan berlian.
Kami berdiskusi tentang penggunaan material ramah lingkungan, tentang filosofi ruang terbuka untuk mendorong kreativitas karyawan. Kami berbicara tentang masa depan. Kami berjalan berdampingan menuju mobil, bukan lagi sebagai ibu dan anak yang saling melindungi, tetapi sebagai dua orang partner, dua sahabat yang telah melalui badai bersama dan kini siap menyambut matahari. Aku menatap putraku, yang kini berdiri tegak sebagai seorang pria, siap mengukir jejaknya sendiri di dunia, sambil tetap menjadi bagian dari warisan yang kami bangun bersama. Aku sadar, pencapaian terbesarku bukanlah 10 cabang toko emas atau pundi-pundi kekayaan yang kumiliki. Harta karunku yang sesungguhnya adalah momen ini. Berjalan di bawah langit yang cerah bersama putraku, dipenuhi rasa damai yang tak tergoyahkan dan cinta yang tak terbatas. Istana yang sesungguhnya telah kubangun bukan dari emas dan permata, melainkan dari kekuatan, harapan, dan pengampunan. Dan di dalam istana hati ini, aku adalah ratu yang berdaulat selamanya.